Aduh, saya kesini mau ngelamar kamu. Nggak sudi saya. Nah, nggak sudah apa saya pakai sarung? Nggak butuh saya sama pakai sarung. Lah, kenapa kamu malah nyilak-nyilak sarung saya? Ini nggak sopan pakai anaknya. Itu anak saya tuh nggak suka sama yang pakai sarung. Karena kamu provokatornya. Bukan provokator. Memang dia mau dikawin sama saya. Aduh, sama betul itu. Saya nggak suka. Kok sama bapak pelukan kayak gitu? Itu banyak saking sukanya itu. Iya, Masa sama orang tua kayak gini? Kamu yang bener aja kamu. Hah? Saya nurut sama bapak saya. Kamu ditumpakin dong sama dia. Iya. Tuh kan edan, Pak. Edan kamu, Pak. Saya nggak pernah suka itu. Nggak suka sama ini. Itu ditumpakin. Ini kesayangan. Masa anak ditumpakin? Saya nggak terima itu. Ini kesayangan. Dia pengennya sama dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang misi Kang Ujang untuk menobatkan Kiai Sahid, juga dengan dua anak perempuannya, yang mana Kiai Sahid dan putrinya telah menghina dan merendahkan para santri dari pesantren. Bahkan, santri yang menjadi suami dari putrinya diusir sang kiai dan diminta cerai. Dan ternyata, sikap dari Kiai Sahid dan putrinya itu karena telah mendapatkan guna-guna dari dukun santet. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan misi mulianya ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari istri Kiai Sahid yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Sang istri Kiai itu berkata bahwa keluarganya kini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan, yang mana Kiai Sahid suaminya saat ini sedang dalam tersesat ke dalam kegelapan. Itu dikarenakan setelah sebulan Kiai Sahid menikahkan kedua putrinya dengan santri dari pondok pesantren, Kiai Sahid tiba-tiba kemudian meminta putrinya untuk bercerai dengan suaminya. Bahkan, Kiai Sahid juga mengusir dua santri menantunya itu pergi dari rumahnya. Sehingga kini dua anak perempuannya menjadi janda. Dan anehnya lagi, dua anak perempuannya yang adalah juga alumni santriwati pesantren itu, juga menuruti saja apa yang dikehendaki ayahnya. Istri Kiai Sahid tidak habis pikir, mengapa suami dan dua putrinya itu berbuat yang demikian. Padahal dulunya, Kiai Sahid sangat senang kepada seorang santri, sehingga dua anak perempuannya kemudian dimasukkan ke dalam pesantren. Kiai Sahid tiba-tiba kini mengatakan bahwa santri itu hanyalah orang miskin yang tidak bisa mencari uang. Santri itu hanya bisa melakukan tahlil dan menghadiri undangan selamatan untuk mendapat berkat saja. Dan anehnya, Kiai Sahid tiba-tiba sangat suka dengan seorang dukun santet. Bahkan, Kiai Sahid berusaha mengenalkan dua putrinya itu kepada beberapa dukun kondang yang dikenalnya. Tujuannya adalah agar para dukun itu ada yang bersedia menjadi suami dari putrinya. Kiai Sahid mengatakan dukun itu adalah orang mulia dan terpandang. Dan lebihnya lagi, dukun itu menurutnya
adalah orang kaya yang pandai mencari uang. Dan mengetahui hal yang demikian itu, istri sang kiai yang berusaha mengingatkan, ternyata tidak bisa menyadarkan suami dan kedua anaknya. Sehingga kemudian sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan karena itu pula, istri Kiai Said itu kemudian datang dan ingin minta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bersedia menasihati suami dan putrinya, bahkan juga menyadarkannya. Dan kebetulan saja, saat ini Kiai Said juga mendatangkan para dukun yang ingin melamar putrinya. Sehingga sang perempuan tersebut meminta Kang Ujang agar segera datang ke rumahnya. Dan dimintai tolong oleh istri dari Kiai Said itu. Kang Ujang pun segera datang ke rumahnya. Dan ternyata benar. Di rumah Kiai Said sudah ada 3 orang tamu dukun yang sudah ada di sana. Dan tujuan mereka adalah untuk melamar 2 putri Kiai Said yang sudah janda. Setelah mengenalkan dirinya, Kang Ujang pun mencoba berbicara dengan baik-baik kepada Kiai Said, bahwa dia datang adalah karena telah mendapatkan cerita, juga dimintai bantuan oleh istrinya. Dan mendengar cerita tersebut, Kang Ujang merasa sangat prihatin. Bagaimana mungkin Kiai Said yang katanya adalah juga seorang kiai di kampungnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Sudah benar Kiai Said memasukkan 2 putrinya ke pondok pesantren agar mengerti tentang akhlak dan ilmu agama. Juga sudah benar Kiai Said menikahkan 2 putrinya dengan seorang santri yang sudah jelas keilmuan agamanya. Tapi mengapa Kiai Said kini malah berbalik pandang 180 derajat dan mendengar yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi itu? Kiai Said kemudian mencoba mengatakan persis yang disampaikan oleh istrinya. Kiai Said kini memang tidak suka dengan santri dari pesantren. Santri menantunya itu tidak bisa mencari uang. Dia hanya bisa bertahlil dan mencari berkat ketika mendapatkan undangan selamatan dan tahlilan. Kiai Said ingin agar putrinya bisa mendapatkan kemuliaan. Putrinya harus menikah dengan seseorang yang kaya dan terpandang. Dan dia mengenal banyak teman dukun yang bisa menjadi seperti itu. Karena itulah kini dia mengundang beberapa dukun ke rumahnya. Dia ingin mengenalkan para dukun itu kepada putrinya, dan berharap sang dukun pilihannya itu disukai sang putri agar bisa menjadi menantunya. Dan tampaknya, 2 putrinya itu juga sangat senang dengan kehendaknya. Sang putri Kiai Said pun ternyata juga membenarkan perkataan dari ayahnya, bahwa apa yang diinginkan ayahnya itu juga sesuai yang diinginkannya. Selama menikah dengan santri pilihan ayahnya, sedikit pun dia tidak merasa kebahagia. Suami santrinya itu tidak bisa memberikan banyak hal yang diinginkannya. Sehingga ketika sang ayah memintanya untuk bercerai, dia pun dengan senang hati untuk melakukannya. Termasuk juga ketika ayahnya ingin menikahkannya dengan seorang dukun. Dia juga sangat senang ingin menurutinya. Karena sepengetahuannya, praktisi dukun itu hidup pandai mencari uang, dan banyak dari mereka hidup mewah dan kaya raya. Bahkan di hadapan Kang Ujang Bustomi, putri Kiai Said itu bersikap dengan tidak sopan, dengan mengangkat kakinya persis di hadapan Kang Ujang Bustomi. Sang perempuan itu juga berkata bahwa santri itu hanya orang kampungan. Gayanya yang terbiasa memakai sarung, tidak lebih hanya seperti orang jadul yang telah ketinggalan zaman. Dan mendengar perkataan sang Kiai Said dan putrinya yang tidak sopan itu, Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin seorang santri yang berusaha tulus menjalankan perintah Tuhan telah dihina dan direndahkan? Santri itu adalah tiang dari ilmu agama. Mereka adalah untuk menjaga ajaran lurus dari Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya mereka dijaga dan dihargai, tidak malah direndahkan dan dicaci. Akan tetapi Kang Ujang Bustomi merasa yakin bahwa pikiran Kiai Said dan putrinya itu telah terkena pengaruh ilmu iblis. Apalagi istri Kiai Said juga berkata bahwa berubahnya cara pandang suaminya itu terjadi begitu tiba-tiba. Dan biasanya, pola pikir yang berubah sedemikian cepat itu
telah terkena pengaruh guna-guna ilmu gaib. Dan Kang Ujang yakin bahwa para dukun yang ada di rumah Kiai Sahid itulah yang telah berbuat ulah. Karena itulah Kang Ujang harus melakukan tindakan. Kang Ujang kemudian berusaha menghajar para dukun yang ingin melamar putri Kiai Sahid itu. Dan juga, Kang Ujang ingin membongkar niat jahat mereka. Dan setelah dihajar Kang Ujang Bustomi, itulah dukun itu kemudian jujur berkata bahwa memang mereka telah mempunyai rencana terhadap putri Kiai Sahid. Dia ingin bisa memiliki sang putri Kiai yang sangat cantik itu. Dan caranya adalah dengan memberikan pengaruh guna-guna terhadap Kiai Sahid dan putrinya. Dan setelah tahu kebenaran itu, Kang Ujang kemudian memberikan pelajaran kepada sang dukun agar menjadi jera. Kang Ujang mencabut ilmu hitam sang dukun, juga mencabut fungsi kejantanan dari burung cucak rowonya. Dan setelah itulah Kang Ujang kemudian mencoba mendatangi Kiai Sahid. Akan tetapi ketika Kang Ujang masuk ke dalam kamar, Kang Ujang masih menemukan seorang dukun yang ada di sana. Dia berdua bersama putri Kiai Sahid, dan sepertinya telah melakukan perbuatan yang tercela. Karena itulah Kang Ujang menjadi tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang langsung menghajar sang dukun untuk memberikan pelajaran dan menghancurkan. Kurang ajar. Ngomong hati-hati, ini sudah punya orang tua. Itu yang ganggu. Itu yang ganggu. Kang Ujang pun akhirnya bisa mengalahkan sang dukun terlaknat itu. Dan seperti halnya dengan dukun lainnya, Kang Ujang kemudian memberikan pelajaran tak terlupakan kepadanya. Kang Ujang mencabut ilmu iblis di dalam tubuhnya, juga mencabut fungsi kejantanan dari burung cucak rowonya. Setelah itulah Kang Ujang kemudian mendatangi Kiai Sahid. Kang Ujang ingin menyampaikan kebenaran dari tujuan jahat dari para dukun itu, bahwa sebenarnya Kiai Sahid dan putrinya telah diguna-guna dengan ilmu gaib. Akan tetapi, ternyata pengaruh ilmu sang dukun itu masih menancap dalam di otak dan pikirannya. Kiai Sahid tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia malah menuduh bahwa Kang Ujanglah yang malah punya niat jahat ingin merusak keluarganya. Dan karena dituduh yang demikian itulah,
Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Dan memang Kang Ujang tahu, sebelum dihancurkan ilmu guna-guna yang menguasainya, tidak mungkin bisa untuk menyadarkan Kiai Sahid dan putrinya. Dan setelah berusaha melakukan perlawanan, Kiai Sahid itu pun akhirnya tumbang juga. Ilmu hikmah Kang Ujang yang sangat hebat telah menghajar tubuh Kiai Sahid hingga tak berdaya. Setelah itulah Kang Ujang tidak ingin membuang kesempatan. Kang Ujang kemudian segera membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin menghancurkan ilmu guna-guna yang mempengaruhi jiwa Kiai Sahid, juga menghilangkan seluruh ilmu iblis yang ada di dalam tubuhnya. Dan setelah itulah semua menjadi terlihat terang benderang. Kiai Sahid akhirnya tersadar dari semua perbuatan jahat yang dia lakukan. Kang Ujang juga mencabut ilmu guna-guna yang menguasai dua perempuan putri Kiai Sahid, sehingga mereka kemudian juga bisa tersadarkan. Dan tidak hanya itu saja, Kiai Sahid juga meminta maaf kepada istrinya, juga berkata bahwa dia telah hilaf dan akan memperbaiki perbuatan salah yang telah dilakukannya. Dia akan mencoba untuk merujukkan dua anak perempuannya agar bisa kembali hidup bersama dua santri suaminya yang diusirnya. Kang Ujang pun merasa bersyukur telah berhasil menyadarkan keluarga yang tersesat itu. Kang Ujang berharap keluarga yang tercerai-berai itu kembali utuh dan senantiasa istiqomah ada di jalan Tuhan. Dan tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa orang yang berteman dengan dukun itu sungguh sangat berbahaya. Para dukun itu adalah pemuja iblis, dan perbuatannya itu telah banyak menyesatkan manusia. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa, karena ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah yang inspiratif dan penuh kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap semoga kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi kita semuanya.